adalah pertemuan kita yang ke-10 untuk belajar pendidikan agama Kristen untuk kelas 8. Nah, hari ini kita masuk di bab 6. Kita akan berkenalan dengan Roh Kudus. Nah, bagaimana kita bisa lebih tahu, lebih jelas mengenal Roh Kudus. Dan sebelum kita masuk dalam materi, mari kita minta pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa. Hari ini Tuhan, kami mau belajar akan firman. Buka akal dan pikiran kami, agar firman-Mu boleh kami pelajari dengan baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, di poin A, kita mau mengenal Roh Kudus dalam Perjanjian Lama. Dalam bahasa Ibrani, Roh Kudus itu disebut dengan menggunakan kata ruah. Biasa diterjemahkan dengan angin atau napas. Ya, jadi dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus itu biasa dikenal dengan kata ruah, yaitu angin atau napas. Angin Allah atau nafas Allah. Ini anak-anakku bisa baca dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 7, dan kemudian di Yehezkiel pasal 37 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10. Kemudian Roh Kudus itu berperan penting dalam penciptaan. Ini dijelaskan dalam Kejadian pasal 1 ayat 2. Roh Kudus melayang-layang di atas air. Jadi sekali lagi dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus itu dikenal dengan angin atau napas. Angin Allah atau nafas Allah. Kepenuhan Roh Kudus atau kepenuhan Roh Allah itu dalam Perjanjian Lama adalah Roh Allah hinggap pada diri orang tertentu karena ada tugas atau maksud khusus. Jadi tidak semua orang-orang menurut kesaksian dalam Perjanjian Lama itu dihinggapi oleh Roh Kudus. Jadi ada orang-orang tertentu, ada orang-orang pilihan yang dihinggapi oleh Roh Kudus karena ada maksud atau ada tujuan tertentu. Apa tujuannya? Yaitu memberi kesaksian tentang Allah. Inilah kesaksian bagaimana Roh Allah itu menurut Perjanjian Lama. Jadi Roh Allah bekerja dan berkarya di antara manusia. Ia adalah pribadi yang berkuasa dan kekal. Jadi menurut kesaksian Perjanjian Lama, Roh Allah itu adalah pribadi yang berkuasa dan kekal. Kemudian di bagian B, dalam Perjanjian Baru, bagaimana Roh Kudus dijelaskan dalam Perjanjian Baru? Dalam Perjanjian Baru, Roh Kudus itu biasa dikenal dalam bahasa Yunani dengan pneuma. Nah, ini dibaca pneuma, artinya yang dijanjikan oleh Yesus Kristus sebelum kenaikannya ke surga. Jadi ada hal yang dijanjikan oleh Yesus sebelum dia naik ke surga, itulah Roh Kudus, atau biasa dikenal dengan istilah pneuma dalam bahasa Yunani. Nah, dalam Injil Yohanes, Yesus berjanji akan mengirimkan Roh Kudus yang akan menolong murid-murid. Ini kesaksian Injil Yohanes, sama seperti yang dijelaskan di awal tadi tentang pneuma, adalah ada sesuatu yang dijanjikan oleh Yesus sebelum naik ke surga. Ini mulai dari Injil Yohanes menyaksikan itu, dia akan mengirim Roh Kudus yang akan menolong murid-murid
sini dijelaskan dan sangat-sangat jelas bagaimana Yesus mengirimkan Roh Kudus untuk menemani, mengajarkan, mengingatkan, dan menolong para murid sebelum Yesus naik ke surga. Nah, di bagian C, penolong yang lain. Ya. Jadi Roh Kudus ini adalah penolong yang lain yang diciptakan oleh Allah untuk menolong para murid. Dalam Perjanjian Lama dijelaskan Roh Kudus itu adalah angin atau nafas. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 18, di sini sangat jelas. Di ayat 16 kita baca bersama-sama. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Penolong yang lain. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia. Jadi di sini diajarkan kita sebenarnya sungguh-sungguh mengenal, sekalipun kita tidak pernah melihat. Kita percaya sekalipun tidak pernah melihat. Sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini ada beberapa kata kamu di sini. Ini menunjuk kepada para murid dan kepada kita yang hidup pada masa sekarang, bahkan pada masa yang akan datang. Ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ini adalah bagian dari janji Allah, bagian dari janji Allah melalui Yesus Kristus sebelum Dia terangkat ke surga. Itulah pneuma yang dijanjikan sebelum Yesus terangkat ke surga. Penolong yang lain tidak hanya menjadi seperti asisten, disuruh ambil ini ambil itu. Ya, mungkin anak-anak sering melihat bahkan mendengar tugasnya asisten seperti apa. Ya. Yang menuruti permintaan tuannya dan menyediakan semua kebutuhan tuannya. Penolong yang lain ini justru menolong agar manusia hidup dalam berkat, kekudusan dan rahmat Allah. Ini sungguh luar biasa peran Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Kemudian di bagian D, kepenuhan Roh Kudus. Nah, anak-anakku sering mungkin mendengar ada orang yang dipenuhi Roh Kudus. Ini ibarat gelas yang diisi oleh air. Kalau diisi terus-menerus penuh, yang tumpah itu tidak bisa diminum. Kalau menurut kesaksian Alkitab, kepenuhan Roh Kudus itu bukan seperti air yang diisi dalam gelas. Bukan juga sama seperti orang yang dirasuki. Nah, orang yang dipenuhi Roh Kudus itu tidak seperti orang yang kerasukan roh jahat. Tidak seperti kerasukan roh jahat. Tetapi kepenuhan Roh Kudus adalah dikuasai. Ya, orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang-orang yang dikuasai dan dikendalikan oleh Roh Kudus. Dikuasai dan dikendalikan. Ini hanya dapat terjadi pada orang-orang yang menyerahkan diri secara penuh kepada Allah. Ya. Jadi orang-orang yang memenuhi kepenuhan Roh Kudus itu tidak sama seperti orang-orang yang kerasukan. Karena orang-orang yang kerasukan itu, manusia itu hanya menjadi media, menjadi perantara. Tetapi orang-orang yang kepenuhan Roh Kudus itu dikuasai dan dikendalikan dan
tersebut akan takluk, tunduk dan taat pada apapun yang dikehendaki oleh Roh Kudus untuk dilakukan. Ya. Ia akan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi ketika kita sudah menyerahkan diri kita secara sepenuhnya kepada penyertaan Allah melalui penyertaan Roh Kudus, kita akan takluk dan tunduk serta taat pada apapun yang dikehendaki oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya, demikianlah materi kita hari ini tentang bagaimana peran Roh Kudus yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita sebagai remaja-remaja Kristen. Bagaimana kita mengandalkan Allah lewat perantaraan Roh Kudus untuk melakukan hal-hal yang diperintahkan dan dikehendaki oleh Allah untuk kita perbuat dalam setiap langkah kehidupan kita. Maka dari itu anak-anakku, mari kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita, kita lakukan dalam kehidupan kita. Penyertaan Roh Kudus itu sungguh luar biasa. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu, kami boleh pelajari pada saat ini. Sekiranya penyertaan Roh Kudus senantiasa kami andalkan dalam setiap langkah kehidupan kami. Baik pada masa ini Tuhan, kami masih berada dalam masa-masa sulit karena diselimuti oleh ketakutan karena COVID-19. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, rencana sungguh indah dalam setiap kehidupan kami. Ini ungkapan syukur kami dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anakku, tetap semangat belajar di rumah. Yakinlah bahwa pimpinan Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita. Shalom, Tuhan